Oke. Aku share screen dulu. Nah. Bisa terlihat adik-adik slide dari Ibu? Halo? Masih loading. Oh, masih loading. Kita tunggu dulu ya. Sebentar. Masih loading, Bu. Sudah? Jadi hari ini kita belajar tentang protistanya cuma dua ya, yaitu alga dan protozoa saja. Alga itu mirip dengan tumbuhan, tapi dia bukan tumbuhan ya. Kenapa nggak dikelompokkan dalam tumbuhan? Karena strukturnya sangat-sangat sederhana. Kesamaannya dengan tumbuhan adalah dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, protozoa itu mirip dengan hewan ya, karena dia memiliki alat gerak. Dia bisa bergerak yang kesana kemari tadi ya. Dia juga bisa melakukan pemangsaan ya dengan kaumnya juga, protozoa yang lebih lemah dimangsa seperti itu. Karena memang hewan kan nggak bisa membuat makanan sendiri adik-adik ya, jadi harus makan dari organisme yang lain, makanya dia melakukan pemangsaan tadi. Adik-adik, tujuan belajar hari ini kita bisa memahami jenis-jenis kelompok virus, alga, dan protozoa. Kita belajar virus dulu ya hari ini ya. Nah, untuk virus, Ibu tidak praktikum, Ibu nggak berani praktikum virus, karena virus ini sangat berbahaya ya, hampir 100% menyebabkan penyakit. Kita praktikumnya nanti alga dan protozoa saja. Adik-adik nanti bisa mengambil air dari sawah ataupun air dari kolam yang butek-butek seperti tadi ya. Kita amati dalam satu tetesnya ternyata ada ribuan kehidupan di situ. Nanti adik-adik bisa membawa sendiri dari rumah. Yang virus, mohon maaf ya, Ibu nggak berani praktikum virus ya adik-adik ya. Nah, ini adalah contoh-contoh virus. Jadi ada virus hepatitis, ini memang bisa mengkontaminasi makanan ya, bisa menularkan lewat air liur seperti itu, sehingga kita belajar virus juga perlu seorang ahli gizi. Nah, ini adik-adik virus yang sangat menyeramkan ya, hampir kita pun belajar seperti ini pun karena virus ini ya. Kita bisa bertatap muka karena dia mudah menyebar lewat droplet ya, lewat cairan tubuh. COVID-19 ya, Bu? Betul sekali. Ini corona ya, dia seperti paku-paku seperti itu, seperti mahkota. Kalau dilihat, ini pun melihatnya nggak boleh di bawah mikroskop, nggak bisa ya kalau di bawah mikroskop biasa ya. Ini harus pakai mikroskop yang sangat super canggih, yang TEM atau SEM itu. Ya, betul sekali virus corona itu tadi. Nah, jadi adik-adik sebenarnya virus ini tidak dikelompokkan ke dalam 5 kingdom ya. Kita kemarin sudah belajar kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, virus ini tidak dimasukkan ke dalam 5 kingdom tersebut. Karena memang virus itu bukan sel ya adik-adik ya. Virus itu hanyalah semacam protein. Ada virion yang diselubungi dengan kapsid. Hanya protein saja. Hanya punya asam nukleat saja. Tapi dia tidak punya bagian sel seperti dinding sel, membran sel itu tidak punya. Jadi adik-adik ini bisa dilihat ya, ini adalah sel bakteri ya, yang warna ungu ini ya adik-adik ya. Nah, yang kuning-kuning ini adalah bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi virus itu bisa menyerang makhluk hidup ya, bisa bakteri diserang, bisa kita manusia diserang, bisa tumbuhan, bisa hewan, jamur pun yuk bisa diserang oleh si namanya virus ini. Karena dia memang parasit ya, parasit obligat, jadi seluruhnya parasit. Karena dia memang bukan sel, tidak punya sel. Kalau punya sel, dia pasti bisa melakukan metabolisme sendiri, karena dia cuma asam nukleat saja, sehingga dia harus menurut sel orang, biar dia bisa hidup, seperti itu adik-adik. Dan virus ini sifatnya mudah menular ya, karena asam nukleat ini mudah sekali berpindah. Berpindahnya bisa manusia, dari makanan, bahkan corona aja dari udara juga bisa kan, dari droplet orang yang sakit ke droplet orang yang sehat, kena kulit ini, terus kulitnya kita hirup gini, nah itu juga sangat mudah menular sekali lewat apapun ya, sehingga sebagai seorang ahli gizi kita belajar tentang virus ini adik-adik. Jadi struktur sel, virus tadi bukan sel ya adik-adik ya, bukan makhluk hidup. Jadi kalau di luar tubuh makhluk hidup, dia bukan makhluk hidup, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya berbentuk seperti kristal, debu seperti itu. Tetapi ketika dia masuk ke dalam makhluk hidup, dia mulai mengambil alih asam nukleat dari makhluk hidup tadi, sehingga dia menyebabkan penyakit. Jadi adik-adik, virus itu adalah virion yang terdiri dari asam nukleat dalam lapisan protein atau kapsid. Dia punya materi inti saja. Materi inti kan asam nukleat ya adik-adik, DNA dan
RNA. Jadi virus itu cuma DNA atau RNA saja, ataupun gabungan keduanya. Seperti virus COVID itu adalah RNA saja, satu rantai RNA saja, tapi sedemikian dahsyatnya ya, mudah menular dan sampai menimbulkan pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini adalah wujud dari kebesaran Tuhan kita ya, sampai seperti itu. Nah, adik-adik, virus itu bermacam-macam ya. Jadi yang Ibu ceritakan tadi yang seperti ini gambarnya adalah bakteriofag. Bakteriofag itu virus yang bisa menginfeksi atau menyerang si bakteri. Jadi ada virus influenza seperti ini gambarnya. Ini virus yang menyerang tumbuhan ya, ada tobacco mosaic virus, ada adenovirus. Jadi virus itu seperti ini gambaran yang dilihat di bawah mikroskop ya adik-adik ya. Kalau ada tapi mikroskopnya bukan seperti kita ya, tapi mikroskopnya adalah TEM. Di Indonesia punya satu TEM, Transmission Electron Microscope di Eijkman, Jadi gambarnya kalau di bawah mikroskop seperti ini nih. Ini adalah gambar apa ya, Dek ya? Rekaan agar kita mudah mempelajarinya. Gambar aslinya ini gambar animasinya gitu loh ya, biar lebih mudah dipelajari bagian-bagiannya. Seperti itu. Sudah jelas tentang virus adik-adik? Jadi virus bukan makhluk hidup, di luar sel bukan makhluk hidup, tapi di dalam sel tubuh. Di dalam sel tubuh manusia, tumbuhan atau hewan atau bakteri, dia bisa melakukan perbanyakan diri, bisa melakukan reproduksi, bereplikasi sehingga menjadi banyak. Nanti akan terjadi lisis dan sebagainya. Oke, sekarang kita belajar tentang alga. Jadi alga tadi adalah protista yang mirip dengan tumbuhan. Kenapa mirip dengan tumbuhan? Karena dia mempunyai pigmen, klorofil. Nah, pigmennya nanti macam-macam ya, ada ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya merah. Dia bukan tumbuhan, tapi hanya talus. Talus ini tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya itu nggak kelihatan sama sekali, sehingga disebut sebagai talus. Nah, alga ini adik-adik, nah, tadi kan sudah lihat ya bulatan kecil-kecil hijau. Nah, itu satu sel atau uniseluler. Kemudian ada yang di kolam tadi yang rumpul hijau itu multiseluler berbentuk lembaran. Jadi macam-macam ya, ada yang uni, ada yang multiseluler. Nah, yang uniseluler ini contohnya adalah fitoplankton. Fitoplankton ini dimakan oleh ikan kecil seperti itu ya, sebagai produsen di perairan. Jadi ikan-ikan itu makannya apa, Bu? Ya itu tadi makan fitoplankton atau si alga yang uniseluler. Ada juga yang multiseluler ya, dapat hidup sebagai nekton dan bentos. Jadi adik-adik kalau mau lihat alga, mau ketemu alga, bisa ke perairan ya, atau tempat yang basah, genangan air, di sawah yang menggenang, di kolam, di sungai, di laut pun ada. Jadi dia hidupnya ada yang epifit atau menumpang, dan juga ada yang endofit. Ini ada ya, dilihat dari pigmen, alga itu ada yang pigmennya hijau seperti ini, ada yang coklat kayak gini, Phaeophyta, ini Chlorophyta, ini ada yang merah, namanya adalah Rhodophyta. Nah, adik-adik kalau ini berarti alganya uniselular apa multiselular ya? Yang mana, Ibu? Yang semuanya ini 1, 2, 3 ini. Uniseluler atau multiseluler? Multiseluler. Ya, Multi. Nah, kita belajar alga hijau ya, yang warnanya hijau-hijau. Nah, ini contohnya ada kolera, ada ulva, ada spirogyra. Jadi kalau kolera ini dia uniseluler atau satu sel ya, kita bisa menemukannya di air tawar, air laut, air payau. Bentuknya macam-macam ya, ada ya, ada yang bulat. Nah, kloroplasnya itu ada yang seperti lonceng, ada yang seperti mangkuk. Nah, karena dia makhluk hidup, berarti bisa memperbanyak diri, dia bisa memperbanyak dirinya dengan pembelahan sel. Jadi adik-adik, kolera ini sangat penting ya dalam dalam bahan pangan ya, karena dia bisa digunakan sebagai makanan alternatif yang kaya akan protein, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, kalau ulva ini kita bisa
dijumpai di dasar pantai ya yang berbatu, contohnya adalah selada air, dia berbentuk seperti lembaran dan dapat dimakan langsung. Rumput laut itu juga tergolong alga ini, ada alga hijau ini. Kemudian ada Spirogyra, dia bentuknya seperti benang yang silindris gitu ya, panjang-panjang gitu benang. Dia bisa hidup di perairan yang memiliki arus tidak deras, seperti di kolam, persawahan. Nah, untuk memperbanyak dirinya, dia bisa memperbanyak diri secara reproduksi vegetatif, yaitu fragmentasi. Jadi benang panjang tadi putus-putus-putus, satu putusan ini bisa menjadi individu baru, itu namanya fragmentasi. Nah, kalau kawin atau generatif, dia bisa melakukan konjugasi. Konjugasi itu dua alga gini ada ya. Kemudian ini menjadi zigot seperti itu dan seterusnya. Nah, sekarang alga coklat ya. Jadi alga coklat ini bentuk tubuhnya sangat tinggi ya. Jadi kebanyakan adalah multiseluler, banyak sel. Nggak usah pakai mikroskop, kita sudah bisa melihat si alga coklat ini secara langsung. Jadi sudah ditemukan 1.500 jenis alga coklat di perairan daratan maupun di perairan lautan. Banyak sekali adik-adik ya. Nah, jadi ada yang sangat besar sekali ukurannya dengan spesifikasi yang paling rumit karena 1.500 banyak sekali ya. Kenapa dia berwarna coklat? Karena dia mengandung pigmen vicosantrin. Nah, untuk struktur tubuhnya dia bercabang-cabang. Dia bisa melayang di permukaan ya. Kenapa bisa melayang di permukaan? Karena ada kantong udaranya, sehingga dia bisa melayang-layang seperti itu. Nah, untuk memperbanyak dirinya, dia melakukan reproduksi vegetatif dengan cara fragmentasi ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Kalau fragmentasi tadi, satu benang itu panjang, putus, yang putusan ini bisa menjadi individu baru. Bisa juga dengan generatif atau kawin, yaitu dengan konsepsi, yaitu konseptakel jantan maupun konseptakel betina, sehingga terbentuk zigot. Zigot menjadi individu yang baru. Selanjutnya, ini adalah alga yang berwarna merah ya, disebut alga merah. Dia hidupnya adalah di laut, ini rumput laut ya, nori kata orang Jepang bilang. Ini juga sebagai konsumsi, bisa dikonsumsi ya untuk manusia ya, jadi sebagai salah satu jenis bahan pangan yang tersedia di lautan yang sangat melimpah jumlahnya. Rasanya pun juga enak, gurih gitu ya. Nah, tubuhnya itu berbentuk seperti lembaran adik-adik. Kenapa dia berwarna merah? Karena ada pigmen phycoerythrin seperti itu. Contohnya ada Eusema, spinosum, gelidium, rhodymenia, skinata. Jadi Eusema ini adik-adik ya bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat agar-agar. Juga bahan gelatin pun bisa. Nah, kalau tadi adalah klasifikasi berdasarkan warnanya ya adik-adik ya. Jadi alga coklat, hijau, merah. Nah, sekarang kita berdasarkan ini ukurannya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Yang kecil atau uniseluler disebut sebagai mikroalga, yang besar itu adalah makroalga. Jadi kalau makroalga ini tanpa mikroskop pun kita bisa melihatnya secara langsung berbentuk seperti lembaran seperti itu. Jadi adik-adik sebenarnya alga ini terdiri atas 8 divisio ya dan tersebar ke dalam 16 kelas dengan sejumlah urdo, famili, genus, dan spesies. Nah ini adik-adik contoh mikroalga ya. Jadi ini ada alga yang warna hijau ya kan. Ada yang flagelnya 2, ada yang flagelnya 4, ada yang ini bulat, ada yang lonjong seperti ini nih kalau diamati di bawah mikroskop ya adik-adik ya. Ada yang bentuknya seperti lonceng, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya merah. Ini mikroalga ya, uniseluler, tersusun dari satu sel saja. Contohnya ini klasifikasi alga yang uniseluler ya, nanti adik-adik bisa baca sendiri karena cukup banyak ini. Selanjutnya yang terakhir ini ya, yaitu protozoa. Protozoa ini protista yang mirip dengan tumbuhan. Mirip dengan hewan. Protozoa. Protos dalam bahasa Yunani artinya adalah pertama, zoa artinya hewan. Jadi hewan yang pertama. Kenapa mirip hewan? Karena dia memiliki alat gerak, adik-adik ya. Jadi dia sifatnya adalah eukariotik. Jadi eukariotik ini adalah sel yang memiliki membran, ada membran intinya ada, dia punya sistem endomembran seperti itu, lebih kompleks lagi organel-organelnya, dan dia adalah uniseluler, artinya tersusun dari satu sel. Ini adik-adik tadi sudah lihat ya yang ini ya, namanya paramecium. Seperti ini ada bulu ketar, jadi dia bisa bergeraknya dengan menggunakan ada bulu cambuk itu seperti ini, ada bulu ketar atau silia seperti ini.
Kemudian ada yang tidak bisa bergerak sama sekali, namanya sporozoa. Kemudian ada yang bisa bergerak dengan kaki akar, namanya adalah amoeba, seperti itu. Ini macam-macamnya ya. Ini adik-adik klasifikasinya ya, ada 8. Tapi kalau di SMA dulu, kita belajarnya klasifikasinya hanya 4. Yang pertama adalah ini, zooflagellata. Jadi dia bergeraknya dengan bulu cambuk atau flagel. Kemudian ada Trypanosoma, ini yang menyebabkan penyakit tidur ya, Trypanosoma gambiense. Kemudian dia ada silia seperti tadi ya. Ada ini, apa tadi namanya? Paramecium, jadi bulu ketar seperti itu. Kemudian amoeba ini dengan bergerak dengan kaki akar seperti itu. Jadi adik-adik kenapa ya seorang ahli gizi kok belajar tentang alga tadi ya? Karena alga adalah sumber makanan baru ya, seperti itu dari laut, banyak sudah dimanfaatkan, gizinya melimpah seperti itu, mudah dikembangbiakkan dan harganya murah. Nah, kalau belajar protozoa dan virus kenapa? Karena protozoa dan virus ini kan banyak menyebabkan penyakit ya. Nah, penyakit ini ada yang ditularkan lewat makanan. Jadi kita nanti akan belajar tentang higiene dan sanitasi itu supaya mikroba-mikroba seperti ini tidak mengkontaminasi bahan pangan ya, tidak mengkontaminasi peralatan pangan seperti itu. Bahkan kita sendiri yang mengandung penyakit seperti ini bisa menjaga kebersihan higienis penjamah makanan seperti itu ya. Adik-adik, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini udah habis slide-nya. Terima kasih. Ini ada Mbak Yenita ya yang bertanya. Bu tulis dulu, Yenita mendapatkan nilai 100 untuk keaktifan di hari ini. Yenita bertanya, alga tadi kan berwarna hijau, coklat, sama merah karena memang pigmennya berbeda-beda ya. Yang hijau pigmennya adalah kloroplas itu ya. Kemudian coklat ya, phycoerythrin seperti itu. Tetapi saya pernah dengar masker spirulina itu terbuat dari alga biru hijau. Alga biru hijau itu apa sama dengan alga hijau? Iya sama adik-adik, nanti alga hijau itu juga masih dikelompokkan lagi tadi ya, ada 16 divisi tadi ya, seperti itu. Jadi ada juga alga biru hijau, seperti itu. Mbak Yenita, apakah bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Iya, ini siapa? Hani. Hani ya. Oke, silakan Mbak Hani. Tadi kan alga merah kalau dimanfaatkan dalam bahan makanan itu untuk nori. Nah, itu kenapa nori berwarna hijau ya Bu? Sedangkan ini kan tergolong dalam alga merah. Iya, adik-adik. Ibu bukakan lagi ya slide-nya tadi ya. Ini ya. Jadi klasifikasi alga itu ada alga hijau biru, itu tergolong alga biru, alga hijau gitu ya. Kemudian alga merah pun sama seperti itu adik-adik. Jadi pigmen itu tidak hanya merah saja, tapi mungkin ada campuran yang lainnya begitu Mbak Hani ya, seperti itu. Jadi nggak merah-merah aja, tapi ada juga seperti tadi biru hijau seperti itu. Bermacam-macam pigmennya. Jadi klasifikasinya itu kan banyak sekali seperti itu. Bagaimana Mbak Hani? Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi?
Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin Mbak Alia bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa saja. Boleh TM2, boleh TM3. Yang ditangkap oleh Mbak Alia, hari ini kita belajar apa ya? Belajar tentang kapang, hamir, cendawan, atau fungi. Kalau misalnya hamir itu dia termasuk organisme uniseluler atau hanya terdiri satu susunan sel. Kemudian dia paling sederhana. Kalau kapir itu berbentuk seperti oval dan digunakan untuk fermentasi roti. Kalau kapang itu yaitu kumpulan hifa-hifa yang membentuk miselium. Ya, terima kasih Mbak Alia. Selanjutnya Mbak Irvina bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang protista, virus, sama alga. Kalau protista itu bentuknya itu seperti hewan ya Bu, soalnya kan dia punya alat Protozoa gerak. sayang. Iya, Protista maksudnya yang mirip protozoa. hewan. Protozoa. Iya, karena kan dia punya alat Ada gerak. tiga ya, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, ada yang mirip dengan jamur. Yang kita pelajari hanya 2 aja, mirip tumbuhan dengan mirip hewan. Silakan Mbak Irvi. Ya Ibu, maaf. Ya nggak apa-apa. Kalau alga itu masuknya kayak tumbuhan, soalnya kan dia Iya. punya struktur yang sederhana, terus bisa berfotosintesis juga. Terus kalau virus itu emang berbahaya banget buat manusia ataupun hewan karena penyebarannya yang mudah banget untuk menyebarkan melalui droplet yang kita keluarkan. Seperti itu Bu. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Hani tadi sudah bertanya ya. Sekarang Mas Irfan bisa menyimpulkan pelajaran hari ini kita belajar tentang apa ya? Ulang boleh Bu. Yang pertama tadi tentang kamir, kapang, dan cendawan tadi. Dari ciri-cirinya aja. Kalau kamir itu organisme uniseluler, satu sel. Ya. Kemudian kapang itu digunakan atau dibutuhkan untuk meroti. Terus bisa membusukkan makanan, itu nasi, jagung gitu tadi. Lalu ciri-cirinya kapang itu ada benangnya Mbak kalau dilihat. Nah, berikutnya cendawan. Cendawan itu berdispora kayak payung bentuknya Bu. Tidak berklorofil. Makanannya dari sampah yang sudah diubah jadi organik tadi. Suka di tempat yang lembab. Begitu. Iya. Kira-kira sebagai seorang calon ahli gizi, kenapa kita harus belajar kamir, kapang, dan cendawan tadi, Kak Irfan? Bisa dijelaskan? Karena sangat berpengaruh dengan makanan mungkin. Dan kehidupan selalu ada di sekitar kita maksudnya. Entah itu dari makanan, entah itu yang ada di tubuh kita gitu Bu. Oke, baiklah. Ibu akhiri ya, karena nanti ada yang mau sholat Jumat gitu ya. Mas Luis mau sholat Jumat ya? Baiklah, hari ini Ibu akhiri untuk tugasnya. Praktikum kan nanti setelah UTS ya. Nah, tugasnya adalah jurnal. Jurnalnya tentang pertemuan 2 dan 3 ya. Jadi boleh memilih satu jurnal, satu pertemuan. Jadi misalnya pertemuan 2 kan ada kamir, kapang, dan juga cendawan ya. Adik bisa pilih yang mana, tapi dalam bidang pangan ya. Karena kita nggak belajar yang penyakit segala macam, kita belajarnya dalam bidang pangan saja. Untuk pertemuan ketiga, adik juga bisa memilih ya, jurnalnya tentang virus, atau tentang alga, ataupun tentang protozoa. Dan diusahakan virusnya, protozoanya, alganya ini dalam bidang pangan saja ya adik ya. Satu pertemuan, satu jurnal. Nanti jurnalnya diupload, begitu juga dengan analisisnya ya, seperti itu. Individu ya tugasnya ya, gampang kok, cuma upload jurnal, kemudian melakukan analisis kritis terhadap jurnal tersebut. Baiklah adik-adik, Ibu akhiri hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Kurang lebih, mohon maaf juga karena banyak kendala sinyal tadi ya, juga Ibu terlambat tadi.
Ibu akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Siang, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh.